jam 10 sudah bisa dimakamkan. Barreskrim Polri memanggil saksi baru dalam kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum DPN Pradi DY Kartiko mengatakan Barreskrim Polri memanggil saksi baru atas nama Purnomo yang merupakan anak dari saksi Ismail. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 7 jam. Didampingi tim kuasa hukum, Purnomo memaparkan dirinya telah melihat yang diduga sebagai Vina dan Eki dari arah berlawanan 8 tahun silam. Purnomo diduga melihat Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Pada persidangan 8 tahun lalu, Purnomo tidak dihadirkan sebagai saksi. Kuasa hukum Kartiko menambahkan, Purnomo baru menyadari bahwa ia melihat Vina dan Eki yang saat itu terlibat kecelakaan setelah kasus itu viral. Saya habis pulang menemui wanita yang saya sukai gitu, yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Jadi pada tahun itu Pak Purnomo ini sendiri tidak mengetahui bahwa kecelakaan itu adalah kecelakaan yang korbannya adalah saudara Eki dan saudara Vina, sehingga dia baru tahunya ketika ya pemberitaan itu ramai di tahun 2024 ini, dan dia melihat potongan-potongan film itu yang tersebar di berbagai pemberitaan, sehingga dia mengenali lokasinya, mengenali jembatannya, mengenali wah ini seperti yang saya alami 8 tahun lalu gitu. Dan ya saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwa ini juga jalan Tuhan ya untuk membongkar suatu perkara yang sudah 8 tahun lalu sempat dianggap selesai, dan ternyata memang ada yang patut diduga ada proses yang tidak benar terjadi di 8 tahun lalu, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mencapai keadilan yang sebenar-benarnya. Salam keadilan buat saudara-saudara. Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang perkembangan kasus almarhum Eki dan almarhumah Vina yang di Cirebon. Saat ini Kamis 5 Desember 2024, kami perwakilan dari kuasa hukum 7 terpidana melakukan pendampingan kepada salah satu saksi penting dalam perkara ini, yaitu Bapak Purnomo. Dalam hal ini diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri dengan didampingi oleh salah seorang anggota kami, Bu Amaila Refsi. Nah, apa kabar nih Pak Purnomo? Baik ya, Bu Amaila gimana kabarnya? Baik ya. Kita mau dapat sedikit lah insight apa yang terjadi dalam pemeriksaan hari ini. Boleh diceritakan Bu Amaila, pemeriksaan hari ini bagaimana? Oke, jadi hari ini tuh kita dalam rangka memenuhi undangan dari Barreskrim untuk klien kami, Pak Purnomo ini dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan dugaan tindak pidana yang kami laporkan pada tanggal 17 Juli 2024. Dari tadi kami masuk ruangan dari pukul setengah 12 siang sampai pukul 18 sore. Kurang lebih ada sekitar 20 pertanyaan yang ditanyakan kepada klien kami seputar mengenai kejadian di jembatan. Ya, kejadian di jembatan itu disaksikan oleh saudara Pak Purnomo ini ya. Pak Purnomo ini kalau nggak salah nggak sendiri ya menyaksikannya waktu itu. Waktu itu Pak Purnomo menyaksikannya dengan siapa waktu itu? Dengan bapak angkat saya, Pak Ismail. Bapak angkatnya Pak Purnomo ya, namanya Pak Ismail. Kebetulan Pak Ismail juga sudah diperiksa ya Bu Ama ya, sudah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Sebenarnya sejauh mana sih dari kesaksian Pak Purnomo yang sekaligus melengkapi kesaksian Pak Ismail dalam membuat terang perkara dari almarhum Eki dan almarhumah Vina ini di Cirebon ini, sejauh mana peran kesaksiannya? Kalau untuk keterangannya sih hanya sebatas melihat adanya dugaan kecelakaan di jembatan, yang mana Pak Purnomo ini pulang dari rumah pasangannya waktu itu yang akan dilamar oleh Pak Purnomo, yang secara tidak sengaja karena sempat nyasar kemudian lewatlah jembatan itu tanpa disengaja. Kemudian dari arah berlawanan ada motor ya, berapa motor?
trotoar tersebut gimana tuh dari arah yang berlawanan? Boleh diceritakan? Dari arah berlawanan saya melihat motor itu kebut ugal-ugalan, terus standing sambil berteriak, lalu turun tabraklah trotoar tengah jalan itu. Standing ya, rodanya diangkat, roda depannya kebut-kebutan, berjalan lurus apa zigzag? Zigzag ya. Dan waktu itu menyaksikan benar-benar detik dari mereka masih standing sampai jatuh. Iya. Nah, waktu itu ingat nggak jatuhnya mentalnya dari korban yang diduga almarhum Eki dan almarhumah Vina ini seperti apa jatuhnya? Jatuhnya tengkurap dua-duanya. Dua-duanya tengkurap. Dan waktu itu Pak Purnomo, sepenglihatan dan sepengingatan Pak Purnomo, ada saksi lain nggak yang melihat waktu itu? Nggak ada Pak, cuma saya berdua doang. Ingatnya waktu itu nggak terlalu memperhatikan ya, apakah ada orang di pinggir jalan, nah itu nggak pada saat itu nggak terlalu memperhatikan ya, karena mungkin shock ya melihat kejadian, kaget ya. Waktu itu sudah ada banyak darah atau apa dalam kecelakaan tersebut? Waktu itu baru dikit sih Pak, soalnya kan baru kejadian gitu. Oh, oke. Nah ini Mbak Amai, saya juga dapat dengar pernah cerita dari Pak Ismail. Pak Purnomo sama Pak Ismail ini tidak berhenti, tidak sampai menolong korban-korban yang patut diduga sebagai saudara Eki dan saudara Vina ini. Apa tanggapan Bu Amai sebagai tim kuasa hukum dari? Ya, kalau menurut kami mungkin sebagai orang awam ya, melihat kecelakaan tentunya ada rasa takut karena kondisi di situ kan tidak ada lagi orang selain Pak Purnomo dengan Pak Ismail. Jadi sepengetahuan mereka ya? Iya, sepengetahuan mereka tuh nggak ada orang selain mereka gitu. Jadi pada saat kejadian kecelakaan itu Pak Purnomo memang sempat berhenti untuk melihat kondisi dari korban kan. Sempat berhenti ya Pak Purnomo? Sebentar, menengok doang gitu. Nengok doang ya? Iya, karena mungkin ada rasa takut dalam dirinya, karena tidak ada saksi lain yang melihat kejadian itu. Akhirnya Pak Purnomo bersama dengan Pak Ismail melanjutkan perjalanan ke tempat peristirahatan. Oh begitu ya. Nah setelah rangkaian terjadi viralnya kembali setelah 8 tahun kemudian ini, dan kemarin seperti Pak Purnomo ketahui juga ada upaya hukum yang dilakukan oleh para 7 terpidana, melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, dan sekarang sampai kepada Pak Ismail, ayah angkatnya Pak Purnomo diperiksa, sampai detik hari ini Pak Purnomo pun ikut diperiksa. Sebenarnya apa harapan Pak Purnomo atas ujung dari perkara ini? Harapannya sih supaya 7 terpidana bisa bebas Pak, dan kebenaran itu juga harus ditegakkan. Karena Pak Purnomo yakin tidak ada pembunuhan di jembatan itu. Yakin ya, karena waktu itu menyaksikan kecelakaan tunggal ya. Ya, demikian saudara-saudara sedikit daripada apa yang terjadi dalam pemeriksaan saksi atas nama Pak Purnomo di Bareskrim Mabes Polri tanggal 5 Desember 2024 hari Kamis, yang diperiksa didampingi sekitar pukul 11:30 sampai jam 6 sore ya Bu Amaila ya. Semoga menjadi sebagian dari titik cerah cahaya mengungkap keadilan untuk para terpidana dalam kasus Vina Eki. Salam keadilan. Mati ini mana?